لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali pengajian ini kita bersama-sama menambahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu terus bertambahnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat kesempatan hadir di masjid ini dalam rangka mendirikan sholat subuh berjamaah sebagai tanda atau bukti sebagai laki-laki yang soleh, ngaten kiai. Karena kalau sholat di rumah itu laki-laki yang solihah. Dan kita melanjutkan thalabul ilm setelah subuh ini. Ini cukup unik karena biasanya pengajian cabang, ranting, daerah itu biasanya Ahad paling pagi jam 6. Atau kalau yang lebih luas jamaahnya jam 7 atau jam 9. Ini khusus Al-Azhar dalam beberapa tahun ini sudah dimulai jam 4 lebih 10, 20 ya, atau 4:30 itu, 4:30. Mestinya kita belum boleh mulai karena yang diumumkan jam 4:30 ya. Kurang 7 menit. Tapi intinya setelah sholat subuh. Rupa-rupanya ada keinginan besar untuk lebih cepat kita mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semakin pagi semakin baik, semakin awal semakin baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para bini sepuh. Tema kita sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara adalah meneladani kepemimpinan Rasulullah. Ini tema yang menarik sekaligus penting karena kita sebagai umatnya Rasulullah tentu punya keinginan bahkan kewajiban untuk meneladani uswah dari beliau. Jangankan kita, pengakuan, rekognisi terhadap Rasulullah sebagai pemimpin yang sukses itu diakui oleh kalangan dari luar kaum mukminin. Dan sejarah memang telah membuktikan bahwa Rasul adalah sosok pemimpin yang sungguh luar biasa, berhasil luar biasa. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin atau sudah jadi pemimpin, harus banyak belajar, harus banyak mengkaji dan mengikuti kajian-kajian tentang sosok Rasul ini. Sekarang banyak pemimpin yang belum tahu apa-apa dari sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah memimpin
dan menjadi pemimpin yang sukses, bahkan memulai. Rasul itu tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pemimpin. Rasul itu tidak pernah punya cita-cita untuk jadi presiden di Madinah itu. Ketika di Mekah, Rasulullah itu bukan siapa-siapa. Bukan orang penting. Bagaimana mau jadi orang penting? Dia seorang yatim. Bahkan kemudian yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya. Kakeknya memang orang yang berpengaruh di Mekah, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pernah menjadi ketua panitia rehab Ka'bah. Jadi kalau yang menjadi ketua panitia pembangunan Masjid Al-Azhar itu kira-kira ya niru-niru Abdul Muttalib. Pasti tokoh dia. Lalu diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Nah, karena itu di Mekah, dia orang biasa, anak yatim. Karena itu ketika mendeklarasikan sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka banyak nggak percaya itu. Dia bukan siapa-siapa. Karena itu Mekah tidak kondusif, lalu hijrah. Tidak pernah bercita-cita jadi pemimpin, tidak pernah mendaftarkan diri sebagai calon presiden, tapi jadi sukses. Sekarang ini banyak orang yang mendaftarkan menjadi pemimpin, jadi bupati, jadi gubernur, tapi belum pernah belajar tentang bagaimana memimpin itu. Sekolahnya Rasulullah dalam kepemimpinan itu adalah ketika menggembala kambing. Angel memimpin kambing ini. Memimpin kambing itu angel. Kalau memimpin bebek rada gampang. Bebek itu dihalau itu ya sudah ikut semua, ikut tuannya itu. Kalau kambing tidak. Manusia apalagi? Manusia apalagi? Nah, hadirin jamaah subuh rahimakumullah, maka tentu kita semua sebagai pemimpin, baik pemimpin tingkat kecil maupun tingkat yang besar. Tapi kayaknya yang pemimpin tingkat besar enggak belum hadir kalau ngaji-ngaji begini ini. Kalau masih pingin, masih mencalonkan itu biasanya rajin, kemana-mana rajin ngaji, rajin sambang gitu ya. Tapi kalau sudah jadi biasanya lupa. Sibuk katanya. Padahal ya subuh kok sibuk. Sibuk itu ya siang gitu ya. Subuh pasti nggak sibuk, paling turu. Atau sudah berubah menjadi laki-laki soleh, menjadi laki-laki yang solihah tadi. Tapi itulah memang mirip-mirip dengan pil KB itu. Pemimpin itu mirip-mirip dengan pil KB. Napa? Yai Mujianto. Yai Mujianto tadi. Nggih. Dari meripatnya saya masih ingat itu, tapi walaupun ditutup ya. Nah, apa bedanya pemimpin itu dengan pil KB itu? Kalau pil KB itu lali dadi. Nggih Bu nggih? Bu, pil KB. Lali dadi. Nek hasil pilkada, dadi lali ya itu. Jadi mirip itu. Pil KB dan pilkada itu. Pil KB lali. Jadi kalau pilkada dadi lali. Nah, saya sudah hafal itu. Saya ini kan termasuk orang yang kalau ada pil-pil itu, pilkada di kabupaten, di provinsi itu ya biasa disuani.
Bahkan pilpres itu ada yang datang ke rumah saya, Pak Yai. Pilpres itu. Padahal wong desa Landung Sari ditekani oleh kakaknya calon wakil presiden, kakaknya wakil presiden. Pasti jenengan sudah bisa bedek atau bisa nebak wakil presiden yang mana itu. Atau presidennya yang mana itu. Ya, sudah sama-sama tahulah itu. Untuk menegaskan saja itu. Bahwa saya diminta memilih dan untuk menyuruh jemaah yang lain agar juga ikut memilih yang sama. Enggak ditekani, aku yang milih. Pilihan kula nggih sami kalau pilihan panjenengan. Wis padha ruwe. Wingi sing wingi. Nah, hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengakuan dari pihak manapun. Bahkan nanti kita bisa melihat orang yang semula membencinya itu menjadi mencintainya. Kalau pemimpin sekarang yang semula mencintainya lalu bisa membencinya. Nabi tidak. Orang yang semula membencinya lalu mencintainya. Apalagi orang yang sudah sejak awal mencintainya. Nah, saya akan mulai dari yang atau sih. Yang pertama ada seorang tokoh, ilmuwan, penulis, dari Inggris. Dari Inggris. Inggris ini Manchester. Nggih, Pak Yai. Manchester, Inggris. Apa? Nggih. Benar ya? Tapi bukan itu. Saya bukan pencinta sepak bola. Kalau Persela saya bolehlah mendukung, tapi kalau yang Manchester enggak lah. Tapi yang susah kalau Persela lalu lawan MU itu berat bagi saya mendukung mana ini, MU atau Persela itu. Madura United. Lebih-lebih kalau Persela melawan Arema itu. Tapi yang paling berat kalau MU lawan Arema. Tapi belum pernah karena beda kelas itu. Nah, nanti kita runding lah urusan dukung-mendukung itu. Nah, ada seorang Inggris yang bernama Karen Armstrong. Banyak menulis buku ini tentang sejarah. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Cocok. Kita punya 4 sifat Nabi itu. Salah satunya Fatonah. Fatonah itu cerdas. Tapi oleh sekelompok Muslim kemarin Fatonahnya ini sudah dikurangi itu, karena Fatonah itu lalu dihukum itu. Karena sapi ya, karena skandal sapi. Fatonah itu. Jadi, tapi kita tetap 4 itu tetap kita jaga, jangan sampai ada yang dikurang-kurangi ya. Fatonah itu tokoh partai tertentu yang dulu pernah dihukum bersama tokoh yang lain. Dia mengatakan Rasulullah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Padahal dia tidak pernah sekolah. Enggak pernah belajar baca tulis. An-Nabiyul Ummi. Nabi sing ora iso moco tulis. Al-Ummi itu artinya itu, salah satu artinya ya. Al-Ummi itu artinya tidak pandai membaca dan menulis. Itu kalau ada orang yang begitu sekarang, itu bupatinya bingung. Kalau sampai dikatakan bahwa daerahnya itu memiliki tingkat buta huruf yang tinggi, itu bingung, pasti bingung. Tidak memiliki
kemampuan literasi, membaca dan menulis. Nah, arti yang lain al-ummi itu adalah tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Nabi Muhammad itu ya orang pernah moco kitab Taurat. Tidak pernah membaca kitab Zabur. Tidak pernah membaca kitab Injil. Tidak pernah memang, tidak pernah baca itu. Karena itu kecurigaan orang bahwa Nabi Muhammad itu niru-niru, ngambil informasi dari kitab-kitab yang sebelumnya, itu tidak bisa dibuktikan karena Rasulullah itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Mau baca gimana? Baca tulis saja tidak bisa. Baca tulis saja tidak bisa. Lalu jenengan rajin maca Quran tapi ya orang ngerti kok. Lah jenengan lah rajin toh maca Quran toh? Nggih. Lah pripun Kanjeng Nabi membaca kitab Taurat yang bahasanya itu bukan bahasa Nabi itu. Yang namanya Injil juga dia bahasa Ibrani loh kok. Bagaimana bisa mengerti? Baca saja nggak bisa. Kita yang sudah jelas-jelas pandai baca Quran dengan bacaan yang fasih. Bahkan sekarang banyak yang cengkoknya itu sudah sangat bagus. Tapi disuruh menjelaskan isinya ya orang ngerti. Tapi sih lumayan. Gelem moco. Lumayan sih iso moco. Dapat pahala. Nah justru yang lebih hebat itu adalah yang bacaannya tidak lancar. Pahalanya lebih akeh. Leres nggih? Akeh sing pundi, sing lancar napa sing boten lancar? Kata Kanjeng Nabi yang justru yang tidak lancar itu lebih banyak pahalanya. Karena itu pertahankan ketidaklancarannya itu. Yang terbata-bata itu kata Nabi dapat pahala yang berlipat. Karena satu kata itu seringkali diulang-ulang gitu. Dan pahalanya itu setiap huruf itu. Karena itu setiap moco satu huruf itu dapat pahala. Satu kata terdiri dari beberapa huruf, ya pahalanya dikalikan. Itu. Kalau satu ayat diwoco bolak-balik setiap kata, ya tambah banyak. Karena itu selamat, berbahagialah yang belum lancar-lancar ini. Ya tapi ya nanti tingkatannya ya tingkatan orang-orang yang tidak lancar. Nanti di surganya ya kumpul karo sing nggak lancar-lancar itu nanti. Ora iso kumpul karo Ustadz Mujianto itu. Kiainya Al-Mizan itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, Tonggone. Negara jajahannya Inggris dulu. Amerika. Di situ ada tokoh lain dari kalangan mereka yang namanya adalah Michael Hart. Kalau ini cara Islami jenenge Mikail ya. Tapi nama Amerika itu jadi Michael ya. Mikail tulisannya. Ya Mikail itu. Mikail itu siapa ya? Malaikat Mikail itu. Michael Hart itu yang menulis tokoh-tokoh yang paling berpengaruh. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. The most influential person in history. Dia menempatkan nama Muhammad itu di urutan pertama. Manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dalam sejarah itu ya zaman dulu sampai sekarang.
Nomor satu. Nah, itu adalah pengakuan yang luar biasa, yang objektif dari orang dari luar kalangan muslim tentang sosok Rasulullah. Itulah menjadikan Rasul itu sebagai orang yang sukses dalam memimpin itu. Nah, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Setengah jam pertama saya sebut jamaah subuh nanti. Setengah jam kedua nanti sudah enggak subuh lagi kan? Jamaah apa? Jamaah syuruk nanti. Ini masih subuh ini. Nah, yang jelas itu. Dan ternyata pengakuan itu tidak hanya datang dari kalangan manusia, lebih-lebih dari kalangan orang-orang non-muslim itu. Allah sendirilah yang memberikan pengakuan, rekognisi tentang sosok yang agung ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau, wahai Muhammad, sungguh, apa artinya? Dan engkau, wahai Muhammad, sungguh engkau Muhammad, benar-benar ada dua taukidnya itu, berakhlak mulia. Itu kata kuncinya, itu intinya. Mengapa Rasul itu sukses? Mengapa Rasul itu begitu luar biasa sebagai pemimpin? Karena akhlaknya yang mulia. Maka kita memiliki teladan yang luar biasa dalam hal kehidupan ini, termasuk di dalam kepemimpinan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah contoh yang baik buat kamu, buat orang yang mengharapkan Allah dan balasan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Ya, kita mudah-mudahan termasuk itu. Termasuk orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan kebaikan di hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Amin, Allahumma amin. Dan sejarah membuktikan bahwa Rasul itu adalah sosok pemimpin yang paling dicintai oleh orang-orang pada zamannya, oleh sahabat-sahabatnya pada zaman Rasulullah itu hidup. Bahkan sampai beliau tiada. Ada banyak contoh ya. Bagaimana sahabat-sahabat itu mencintai sosok yang mulia ini. Bahkan karena besarnya cintanya mereka kepada Rasul ini, kecintaan itu sampai beliau tiada. Bahkan berlanjut sampai-sampai jika ada nama Muhammad disebut di depan mereka, mereka menangis. Itu sungguh kecintaan yang luar biasa itu. Kalau cinta biasa paling oh iya ya, iling gitu. Menangis. Sahabat-sahabat itu menangis apabila nama Muhammad itu disebut di depan mereka. Nah, kalau jenengan kan rapatek nangis toh. Tapi tonggone ya kadang-kadang sampai nangis geru-geru juga itu. Ekspresi cinta itu beda-beda. Ekspresi cinta itu beda-beda. Ayah dan ibu itu cintanya pada anak kan ya podo toh. Nggih Pak nggih. Tapi coba
anak njaluk duit karo ibuke. Angel to, Bu? Bu? Langsung diwehi? Angel ibu-ibu itu ngasih duit ke anak itu. Mesti ditakoki, kanggo apa? Coba anak njaluk duit karo bapake. Gampang toh? Nggih, Pak nggih. Di sing nom niki. Kok ndak ono sing nom sih? Mas. Wis rapi urung? Durung, sing nom ya, oke. Nek jaluk duit, jaluk ning bapak. Golek cari minta ke ibu angel. Betul ya? Betul ya? Oh iya. Nih bapak. Gampang. Oh iya, gampang. Apakah ibu tidak mencintai anak? Cinta. Sama cintanya dengan bapak. Tapi memang ekspresi cinta itu memang beda-beda. Ekspresi cinta itu beda-beda. Pak, jenengan nek makan, ditaning oleh ibu, diambilkan gitu ya. Akeh nomor sidik. Porsinya banyak atau sedikit? Banyak atau? Bener? Alhamdulillah. Bodoh. Bu, panjenengan kalau ngasih makan bapak, nasinya banyak atau sedikit? Banyak nggih? Banyak. Tapi untuk dirinya sedikit. Napa? Itu bisa jadi karena supaya blonjoni ditambah. Yang kedua, ibu-ibu ngambilnya sedikit untuk dirinya, ben orang melar, ben bapak wae sing melar. Itu singgarai panjenengan itu diabetesnya tinggi. Nek coro dipahami lebih jauh, kata Ustadz Mujianto, mafhum mukhalafahnya, ben panjenengan ndang mati. Itu kira-kira, tapi nggak ada keinginan dari ibu-ibu gitu, ingin membahagiakan. Padahal secara medis, wong sing mangan akeh itu ya gula darahnya jadi tinggi, itu gara-gara nasi yang banyak itu. Kalau orang Lamongan ini punya diabetes itu aneh bagi saya itu. Karena ikan murah kok mangan sego. Ikan murah kalau malah diperbanyak. Banyak diperbanyak itu ikannya, pin rotok cerdas itu. Biasanya orang pulau-pulau itu pinter-pinter karena makannya ikan lebih banyak daripada yang lain. Orang Lamongan itu orang pinter itu salah kedaden. Ikan banyak ikan. Di sini atau di utara? Utara. Tapi nyampe juga di sini. Jangan-jangan di sini makannya sama-sama tempe, bukan ikan. Nah, baik hadirin jamaah, rahimakumullah. Banyak riwayat, tapi saya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama pada masa-masa permulaan Islam. Diriwayatkan bahwa suatu hari Abu Bakar As-Siddiq berbicara di hadapan orang-orang kafir. Di Masjidil Haram. Lah kok Masjidil Haram kok ono wong kafir ya biyen. Sekarang tidak ada. Untuk menyampaikan risalah yang diterima atau pesan-pesan keagamaan yang diterima dari Rasulullah. Akan tetapi ketika itu Abu Bakar dipukuli oleh mereka, diinjak-injak sampai tidak sadar, bahkan hampir mati. Lalu Banu Taim itu adalah kabilahnya Abu Bakar. Abu Bakar niku asmani sinten? Nama aslinya. Abu Bakar itu kan sebutan ya, panggilan ya. Abu Bakar.
Abu Bakar As-Siddiq. Namanya dalam riwayat macam-macam, ada yang menyebut Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ada yang menyebut Abdul Syam. Tapi juga ada yang menyebut Abdullah. Nah, terakhir At-Taimi, Ibnu Taim. Ibnu Taim itu adalah mbah buyut-buyutnya atas itu namanya Taim. Karena itu disebut At-Taimi. Lalu Banu Taim membawanya ke rumahnya. Menjelang malam hari, Abu Bakar mulai bisa membuka kelopak matanya dan ia mulai sanggup berbicara. Hadirin. Kalimat apakah yang pertama kali keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq setelah ia pingsan sekian lama itu? Ia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ia tidak memperhatikan sama sekali penderitaan dirinya. Nek panjenengan dikamplengi wong, lalu pingsan, lalu sadar. Kira-kira kalimat pertama yang keluar dari lisan panjenengan apa? Kira-kira. Atau ada yang ngalami, atau jatuh gitu, lalu tiba-tiba pingsan, pas sadar, kata apa yang pertama kali keluar dari lisan kita? Aku kinang di. Karena bingung dia, kok beda ini? Ternyata rumah sakit. Di sebelah ini, di dekatnya Al-Rasah itu pengobatan Muhammadiyah dia, BP ya. Aku kinang di, kok beda? Abu Bakar tidak. Bagaimana keadaan Rasulullah? Itu adalah contoh bagaimana seorang sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan cintanya yang sangat agung kepada sosok yang mulia ini. Yang pertama. Yang kedua, pada masa sekitar atau pada waktu pertempuran Uhud, ketika sejumlah orang-orang Islam terbunuh sebagai syuhada, ada seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan dari kalangan Ansar diberitahu bahwa ayahnya, suaminya, saudaranya, dan anaknya semuanya syahid di medan Uhud. Setelah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Kalau saya tadi tanya sama Bapak, yang sedang memerankan sosok Abu Bakar, pingsan, lalu sadar, sing metu dari lisannya apa? Sekarang saya tanya, nanti sama ibu. Jadi setelah dia, sahabiyah ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Ini ibu diberitahu ayahnya, suaminya, saudaranya, anaknya, semuanya syahid. Bagaimana kira-kira ibu? Bu? Ibu, kira-kira apa yang keluar dari lisan panjenengan? Kira-kira rambut tua apa-apa? Ngeru-ngeru. Ngeru-ngeru. Menangis sejadi-jadinya. Karena sosok-sosok orang yang dicintainya semuanya, ayahnya, suaminya, saudaranya, anaknya, semuanya syahid. Sahabiyah ini justru bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Ia pun diberitahu bahwa Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi ia masih bersikukuh untuk bisa bertemunya sendiri dan bisa melihatnya sendiri. Akhirnya hadirin, setelah ia bertemu dengan Rasul, ia berkata, ya Rasulullah,
semua musibah menjadi kecil bagiku setelah aku melihatmu. Hilang semua penderitaan hatinya, kesedihannya setelah ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang biasa di Lamongan. Kalau ada nama Muhammad disebut, kewajiban panjenengan apa? Bersolawat. Itu ada hadisnya itu. Sungguh luar biasa. Kecintaan sahabat-sahabat itu pada sosok yang mulia ini. Dan tentu masih banyak contoh yang lain yang menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat itu mencintai Rasulullah yang mulia ini. Dan terlalu terpanjang kalau diceritakan semua. Maka cukuplah. Sampai di sini. Bisa dikatakan bahwa bahkan setelah Rasulullah wafat, sahabat-sahabat itu menangis apabila nama Muhammad disebut di depan mereka. Karena begitu cintanya kepada sosok yang mulia ini. Luar biasa. Pemimpin yang dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya dengan kecintaan yang sangat agung, dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Itulah sosok mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang penting apa sih yang menyebabkan Rasulullah itu begitu dicintai oleh sahabat-sahabatnya itu? Begitu dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya itu. Kecintaan mereka bukan hanya disebabkan karena seiman saja. Tetapi juga kecintaan itu timbul dari cara Rasulullah bergaul dengan mereka. Ada buku yang menarik, yang sangat bagus ketika saya baca. Yang ditulis oleh seorang tokoh, namanya Tariq Ramadan. Pernah kenal? Tariq Ramadan. Putra dari Said Ramadan. Belum kenal juga? Belum. Putra dari Hasan Al-Banna. Udah kenal? Pernah dengar ya? Kalau Tariq Ramadan tidak pernah mendengar, baru sekarang. Said Ramadan itu ayahnya, lalu Hasan Al-Banna itu kakeknya. Pendiri Ikhwanul Muslimun di Mesir. Hasan Al-Banna. Tapi rupa-rupanya ada tanda-tanda orang Madura itu, Hasan Al-Banna itu. Al-Banna, orang Madura itu kalau ngomong kan ada tasdidnya ya. Betul ya? Al-Banna, memang Madura itu banyak pengaruhnya di mana-mana itu. Kira-kira ada pengaruh Madura juga itu. Atau yang memberi nama orang Madura, Hasan Al-Banna. Al-Banna tadi ya. Di Kanada itu ada kota yang kira-kira yang memberi nama orang Madura. Kira-kira apa, Ustaz Mujanto? Toronto. Toronto. Kalau orang Jawa pasti memberi namanya Ronto-Ronto. Karena Madura Toronto. Madura kan diketahui ada di mana-mana ya. Jangan-jangan di Lamongan juga banyak ya? Banyak ya. Penjual sate. Apa? Bukan. Buah. Oh, buah ya. Di tempat yang lain penjual sate. Madura itu, sate Madura. Samalah orang Lamongan juga ada di mana-mana. Di Malang banyak soto Lamongan. Tahu campur Lamongan itu di mana-mana itu. Walaupun yang jual
kadang-kadang sudah bukan orang Lamongan, tapi nama Lamongan masih dipakai. Kira-kira ya karena Lamongan itu ekspansif kemana-mana itu. Biasanya dari wilayah-wilayah yang selatan begini ini, dari utara enggak ada itu. Daripada pergi jual tahu campur mendingan melaut. Nah, oke, Madura saya hentikan dulu. Tapi perlu ditambah karena Lamongan ini. Gajah Mada itu kira-kira ya Madura. Ini Ustaz Mujianto kira-kira ya kaget juga. Orang Lamongan mengaku dia asli Lamongan. Ya. Dari Mudo. Mada. Gajah Mada. Kecamatan Mudo ya. Orang Mojokerto orang terima. Itu orang tarik gitu. Ya berkuasanya ditarik. Di Triwulan, ya apa namanya? Trawulan ya, Trawulan. Tapi orang Madura mengaku dia itu orang Madura. Apa bisa satu orang berasal dari banyak tempat? Ya namanya sejarah itu kan ya tergantung yang membuat sejarah. Di Mesir itu saya menemukan makam Ali bin Abi Thalib. Makam putranya Ali bin Abi Thalib. Namanya Husain. Husain bin Ali itu ada makamnya di Masjid Husain di dekat Al-Azhar, kampus induknya. Dan di sana banyak orang yang tawaf. Sejarah mengatakan Husain itu meninggal di Karbala. Kok bisa itu ada di Mesir? Ya mungkin rambutnya. Yang di tempat yang lain itu ya mungkin bagian dari tubuhnya, lalu dikuburkan, itu kemudian diaku sebagai dia itu. Nah, kira-kira Ustadz Mujianto ini, yang begini ini kita tahu siapa beliau ini. Kira-kira nanti kalau sudah wafat, lalu dimakamkan di Al-Mizan, lalu disebut ini waliullah, kan banyak yang berkunjung nggak kira-kira lah gitu ya. Atau tidak usah nunggu. Ustadz Mujianto itu lalu membuat kira-kira di situ batu-batu nisan yang ditemukan kira-kira begitu ya. Dipasang di Al-Mizan itu, di sampingnya itu. Lalu diumumkan ke khalayak lewat grup WA, lewat Facebook, lewat Instagram. Ini adalah ditemukan makam waliullah, wali yang ke-11. Kira-kira banyak juga yang datang, karena sekarang banyak orang yang senang berkunjung ke wali-wali itu. Dan yang senang, yang datang berkunjung itu biasanya sama-sama wali. Wali murid maksud saya. Diumumkan itu. Dan itu terbukti itu di sebuah tempat, saya tidak perlu sebut itu. Ya dikunjungi, lumayan bisa mendatangkan komoditas ekonomi yang luar biasa. Apa mau dicoba, Ustaz Mujianto? Nah, setuju panjenengan kalau saya bilang Gajah Mada itu orang Madura itu? Apot, Lamongan apot. Nanti moto hilang pengaruhnya. Saya agak yakin itu. Ya namanya sejarah kan tergantung yang bikin sejarah toh. Saya melihat dari sumpahnya. Apa sumpahnya Gajah Mada? Palapa itu yang menjadi penanda dia orang Madura. Kalau orang Moto, orang asli Lamongan, sumpahnya kira-kira lapa-lapa. Betul. Karena Madura, palapa. Di Madura itu, Ustaz, yang namanya nak kanak, bukan kanak-kanak di sana itu. Nak kanak, alun-alun jadi lun-alun gitu ya. Itu Madura. Hilang satu dari suku katanya itu hilang. Itu Madura itu.
Toronto itu ya Maduro. Nah, tapi tidak perlu ditulis yang itu. Cukup jadi pikiran ya. Benar nggak kira-kira itu? Karena tentang Gajah Mada itu masih kontroversi. Apakah dia Hindu atau Muslim? Itu kontroversi. Yang Muslim mengatakan dia itu namanya Ahmad, Gaj Ahmada. Tapi kemudian dihubung-hubungkan lalu dia disebut sebagai masih beragama Hindu. Yang Muslim itu kan mulai raja terakhirnya Brawijaya itu yang punya anak Raden Patah itu. Tapi ada juga tulisan sejarah yang mengatakan Gajah Mada itu Muslim. Dokumentasi yang disusun oleh PDM Kota Yogyakarta, ada isinya di situ menunjukkan bahwa Gajah Mada itu Muslim. Nah, hadirin, apa yang menyebabkan Rasulullah itu begitu dicintai? Yang pertama, saya hanya menyebutkan 3 karena sudah hampir jam 5:20 ya. Kita sepakat itu. Nanti selanjutnya kita diskusi sejenak. Ada 3 yang akan saya sebutkan tentang akhlak Rasulullah. Ini yang perlu kita pelajari, yang kita renung-renungkan, yang kita pikirkan, lalu kita coba untuk kita tirukan. Untuk menjadi sosok yang dicintai oleh orang lain. Jadi tidak perlu tebar pesona menjelang pilkada. Ini abadi. Karena akhlak dari Rasul. Yang pertama, akhlak Rasulullah dalam pergaulannya dengan orang lain. Adalah memberikan perhatian yang tulus kepada orang lain. Yang pertama. Perhatian yang tulus kepada orang lain. Rasulullah lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini perlu dicatat. Yang bawa catatan, yang tidak bawa catatan, tidak usah mencatat. Cukup diingat-ingat, pasti nanti lupa. Ini karena tidak banyak yang membawa catatan, saya masih yakin itu. Masih agak yakin bahwa masih akan sering saya diundang ke sini. Kalau sampai banyak yang bawa catatan, calon-calon membaliknya banyak ini. Tinggal diingat, dibuka, dibaca lagi, sampaikan itu. Untung nggak banyak-banyak itu. Sama-sama baiknya, tidak apa-apa. Yang membawa catatan itu ingin tetap mengingatnya. Yang tidak membawa catatan itu yakin kalau dia itu akan ingat selamanya. Kan baik toh? Daripada diarani males nggawa. Baik. Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Pernah suatu hari ada riwayat ya. Suatu hari Rasulullah dihentikan di tengah jalan oleh seorang janda tua. Tidak disebutkan siapa namanya karena dia bukan orang penting. Hadis itu kalau orang penting disebut namanya, dikenal dia. Ini bukan siapa-siapa. Namanya tidak disebutkan oleh perawi. Rasulullah berhenti. Dan Rasulullah mendengarkan seluruh pembicaraan wanita tua itu. Kalau Rasulullah berbicara dengan orang, Rasulullah itu menghadapkan seluruh wajahnya kepada orang yang sedang berbicara dengan Rasul. Itu Rasul. Perhatiannya luar biasa kepada orang lain.
Rasulullah memperbaiki sandal orang miskin. Ini presiden ini. Jadi kalau ada presiden belusak-belusuk itu biasa itu. Banyak kan presiden di dunia ini yang melakukan seperti itu. Atau mungkin ada sebelum jadi presiden begitu, tapi setelah jadi lupa. Dulunya masuk gorong-gorong, sekarang nggak pernah kelihatan masuk gorong-gorong. Misalnya, atau pemimpin manapun lah gitu ya. Nah, tapi ada lagi perhatian Rasulullah kepada orang lain yang sangat mengharukan. Itu dimuat dalam kitab Min Akhlaqin Nabi. Di sana diriwayatkan bahwa pada suatu hari ada sebuah pertemuan bersama Rasulullah di situ dengan sahabat-sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir Ibnu Abdullah Al-Bajali yang tidak kebagian tempat duduk. Lalu Rasul melihat sahabatnya itu yang tidak kebagian tempat duduk itu, lalu Rasul melepas gamisnya, lalu melipatnya, dan memberikannya kepada Al-Bajali. Seraya Rasul berkata, gunakanlah ini sebagai tempat dudukmu. Sakit toh panjenengan meniru cara Rasul ini. Gamisnya dilepas. Kalau sekarang jaket kira-kira atau jas itu ya. Jangan sarungnya dilepas, sarungnya dilepas. Bahaya itu. Angel kira-kira. Gamisnya dilepas, lalu diberikannya kepada Al-Bajali. Maka Al-Bajali mengambil gamis itu, lalu menciumnya dengan lembut. Ia menangis dan berkata, ya Rasulullah, beginikah caranya engkau menghormati sahabatmu? Luar biasa. Saya membaca ini agak berbesmili. Begitu luar biasanya perhatian Rasulullah kepada orang lain. Perhatian yang tulus kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu begitu dicintai oleh sahabat-sahabatnya karena akhlaknya, yaitu Rasul itu senang memberikan penghargaan atau pujian. Rasulullah senang menghargai, bukan senang dihargai. Rasulullah senang memuji dan tidak dipuji. Tidak senang dipuji. Itu kira-kira bedanya Rasul dengan kita itu ya. Tapi sedikit ya. Sedikitlah beda kita dengan Rasul itu. Kalau Rasul itu senang memuji, kita senang dipuji. Kan gagah kalau dipuji. Ya memang segala-galanya kita beda dengan Rasul kan, beda-beda dikit lah. Rasulullah itu sedikit-sedikit berzikir. Kita berzikirnya sedikit. Rasulullah itu sedikit makan. Kita sedikit-sedikit makan. Nggih, leres gak? Leres. Karena itu nanti kita makan sedikit saja ya setelah ngaji ini. Rasulullah itu sedikit berbicara. Kita ini sedikit-sedikit bicara. Kalau bicara Rasul itu sangat bermakna. Sebaliknya juga Rasul itu sedikit-sedikit bersedekah.
kita sedikit sedekahnya. Beda sedikit saja. Jadi kalau ingin meniru Rasul itu tinggal menambah kata sedikit dalam diri kita. Tinggal menambah sedikit dalam diri kita. Rasulullah itu sedikit-sedikit bersedekah, kita yang baru sedikit bersedekah, kita tambah sedikit, menjadi kita sedikit-sedikit bersedekah. Tapi kira-kira ya sudah dijalani itu oleh jamaah Masjid Al-Azhar itu. Kalau enggak begitu kira-kira Al-Azhar ini kan enggak jadi begini. Kamar mandinya saja sudah ngalah-ngalahi hotel. Masih toh? Masih seperti hotel ya? Kamar mandi? Masih ya? Saya khawatir jangan-jangan hanya dulu ketika dibangun pertama seperti kamar mandi hotel, lalu tidak pernah dibersihkan lalu kotor itu. Tapi enggak ya? Masih bersih toh? Wah, itu luar biasa. Kalau tidak sedikit-sedikit bersedekah, angel itu. Alhamdulillah. Tanahnya luas. Itu kalau tidak sedikit-sedikit bersedekah, jamaahnya tidak bisa itu. Emangnya ketua takmirnya disuruh membeli apot. Emangnya imamnya disuruh membeli apot. Kalau bersama-sama, insya Allah ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau berat ya dipikul bersama-sama. Kalau ringan dijinjing bersama-sama. Nah, Rasulullah sangat mengerti bahwa manusia itu senang dihargai, senang dipuji apabila memang mereka membuat prestasi. Hadirin, kalau panjenengan membaca kitab-kitab hadis tentang kemuliaan para sahabat, panjenengan barangkali akan bingung untuk menentukan siapa di antara sahabat-sahabat itu yang paling istimewa bagi Rasulullah. Karena rasa-rasanya semuanya istimewa bagi Rasul. Karena Rasulullah senang menghargai mereka, senang memuji mereka. Tidak ada yang jelek bagi Rasul di antara sahabat-sahabatnya itu. Dan Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan sahabatnya. Itu lagi bedanya kita dengan Rasul itu di situ itu. Coba kita lihat. Siapa yang akan merasa mendapatkan kehormatan melebihi Abu Bakar As-Siddiq? Yang Abu Bakar itu disebut oleh Rasulullah sebagai kawannya yang terbaik. Yang dipilihnya untuk selalu menyertainya dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Abu Bakar. Dan siapa lagi yang akan merasa lebih terhormat daripada Umar bin Khattab? Yang menurut Rasulullah, Umar itu adalah manusia yang paling ditakuti setan. Jangankan manusia, setan saja takut untuk menyebut tentang keberanian Umar bin Khattab. Di awal-awal kenabian, Rasulullah itu sangat risau, sangat galau dengan dua sosok orang Quraisy di Mekah itu. Namanya mirip-mirip, sama-sama Ain Mim Ra. Satunya Umar, satunya Amru. Ain Mim Ra. Umar bin Khattab dan Amru ibnu Syam. Yang Umar itu sudah kita kenal, yang Amru itu lalu dikenal dengan nama Abu Jahal. Ini singanya Mekah dua-duanya ini. Dua singa Mekah ini. Jadi sebelum ada Singoedan itu sudah ada singa Mekah itu. Singoedan itu Malang ya, Arema ya. Arema. Karena itu kalau
ada pertandingan orang gelut ya, orang lengkap namanya singo. Situ bonek. Ya nama-nama itu yang kemudian menjadikan gelut terus itu. Karena itu di mobil saya itu ada nomor cadangan itu. Nomor mobil saya kan N. Kalau ada Arema tanding di Surabaya, mobil-mobil N digerutuk, tak ganti. Kalau saya melintas, tak ganti M. Madura. Ganti. Izin polisi tapi. Dan polisi nyuruh begitu, daripada di stop, ganti. Itu terbukti, saya pernah itu. Melintas Surabaya karena MU tanding sama Arema di Surabaya ya. Akhirnya begitu. Singo itu. Singo Mekah itu Umar dan Amr ini. Dan untuk dua orang ini Rasulullah betul-betul risau galau. Karena itu Rasulullah berdoa. Setidaknya salah satu dari duanya ini diberi hidayah ya Allah. Agar bisa mendukung. Dilalah kok Gusti Allah menjatuhkan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Sang tokoh pemberani ini. Singonya Mekah. Siapa lagi yang merasa lebih terhormat daripada Utsman bin Affan? Yang oleh Rasulullah diberi gelar Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Gara-gara Utsman ini menikahi dua putri Rasul. Secara bergantian, tidak bersamaan. Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Bapak-bapak, ibu, panjenengan sampun gadah mantu toh? Gelar nopo yang panjenengan sematkan kepada mantu panjenengan? Untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Durung toh? Belum, nanti cari gelar yang cocok untuk menantu. Mbuh sang surya atau apa lah. Sang putra fajar, terserah lah pokoknya. Pokoknya yang kira-kira menghormati, menghargai gitu. Kepada istrinya pun, Rasul itu memberikan penghargaan yang luar biasa. Dengan penghargaan yang sungguh luar biasa. Dengan pujian yang luar biasa. Aisyah oleh Rasul itu dipanggil dengan panggilan Humairah. Duhai yang kemerah-merahan. Karena Aisyah itu pemalu. Seringkali pipinya menjadi merah karena pemalu itu. Karena itu Rasul menyebutnya ya Humairah. Bu, panjenengan pernah dipanggil nopo oleh suami? Mama, oh keren mama. Itulah Mama Lemon itu. Mengapa dipanggil Mama? Karena pakai Mama Lemon. Saya maaf, nyebut merek ya. Artinya tukang kora-kora. Kalau belum Bu, nanti pulang pengajian jaluk. Pak, Bu, aku dipanggil Humairah Pak. Itu Rasul. Siapa lagi yang merasa lebih terhormat daripada Ali bin Abi Thalib yang oleh Rasulullah disebut bahwa Ali itu hubungannya dengan dirinya, dengan Rasulullah itu sama halnya dengan hubungan antara Harun dan Musa. Hanya Ali bukanlah seorang nabi. Artinya Rasul yang mulia ini tahu bahwa manusia itu senang dipuji, senang dihargai, apabila memang dia layak menerima pujian dan penghargaan itu dari Rasulullah. Yang kedua, baru yang kedua ya. Yang ketiga terakhir ya. Ini sudah lewat. Boleh minta diskon? Boleh. Diskonnya lebih waktunya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa supaya lebih terasa lapar lah nanti supaya kita agak enak makan. Apa menunya hari ini? Soto ya? Soto. Nah, pokoknya bukan Lamongan kalau bukan soto. Masa Lamongan tengkleng ya enggak lah. Enggak ada di sini. Tengkleng itu Solo lah gitu ya. Yang ketiga, Rasulullah itu dikenal dengan sifatnya yang pemaaf.
Yang pertama, memberikan perhatian yang tulus, yang kedua memberikan penghargaan, yang ketiga Rasulullah itu dikenal sifatnya sebagai pemaaf. Kalau ada orang salah kepada Rasul, Rasulullah memilih memaafkannya, itu kata kuncinya. Enggak dendam, itu Rasul itu. Jadi kalau yang suka dendam pada orang lain, mulai belajar dari akhlak Rasul yang ketiga ini. Banyak sekali contoh tentang sifat pemaafnya Rasul kepada orang lain. Saya menyebutnya beberapa saja. Yang sudah sangat terkenal itu adalah riwayat tentang Rasul yang diitui oleh Utbah. Orang kafir itu. Utbah bin Abi Mu'aid ya. Yang sudah sangat terkenal. Dia suruhan itu. Nah, setiap Rasulullah pulang atau perjalanan ke masjid, dipanggil. Rasulullah dipanggil. Rasulullah kalau dipanggil orang nggak menoleh. Setiap dipanggil, dia menoleh. Rasulullah menoleh. Termasuk ketika dipanggil oleh Utbah ini. Ketika menoleh, diidui. Dan dilempar dengan kotoran onta. Itu berkali-kali. Tidak pernah Rasulullah nggak menoleh. Dan tahu yang memanggil itu Utbah itu. Menoleh lagi, dilempar lagi, diidui lagi. Sampai pada satu hari, Rasulullah itu sudah siap-siap untuk dipanggil, tapi kok nggak ada yang manggil-manggil. Ini kira-kira ya seperti tadi ketika panjenengan datang ke masjid itu lalu dipanggil orang di depan itu terus diidui. Nanti bayangkan kalau kita yang diidui itu ya. Nah, lalu dalam hatinya Rasulullah bertanya, di mana si Utbah itu? Kok hari ini kok nggak ada? Lalu beliau bertanya kepada sahabat, dan jadilah beliau tahu kalau Utbah ini sedang sakit. Nah, lalu Rasulullah kemudian berniat untuk menjenguknya. Lalu beliau pulang ke rumahnya untuk mencari sesuatu yang bisa dibawa kepada Utbah. Mampir juga ke pasar dalam riwayatnya begitu. Lalu dia mengetuk pintu dan ketika diketahui bahwa yang datang itu adalah Rasul itu, gemetar itu si Utbah itu. Dalam keadaan tidak berdaya, orang yang kemarin itu datang, ternyata apa kata Rasul? Aku datang karena datang ke sini karena saya mendengar kamu sakit. Maka saya menjengukmu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau adalah orang pertama yang menjengukku ketika aku sakit ini. Abu Jahal pun yang telah menyewa aku sampai sekarang juga belum datang. Dan sudah aku kirim kepadanya kurir agar dia mengirimkan sesuatu kepadaku, juga enggak kirim-kirim dia. Mungkin ketika itu belum ada Gojek ya. Jadi pasti nunggu-nunggu gosen itu. Engkau yang datang pertama kali. Akhirnya Utbah masuk Islam. Coba kalau panjenengan begitu, lalu orang yang berlaku buruk pada panjenengan lalu sakit. Kira-kira apa yang terjadi? Kapok. Muncul kata kualat. Ada yang lebih dalam lagi. Aku diitui. Akibatnya tahu diri, tahu sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya, ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, sebagai pemenang, menang tanpa perang. Tidak ada pilihan bagi masyarakat Mekah untuk menerima Rasulullah, untuk menerima kehadiran sahabat-sahabat. Rasulullah tidak membalas apa-apa yang dahulu mereka perbuat atas dirinya dan sahabat-sahabatnya.
Dahulu mereka mengusir Rasulullah dari tanah kelahirannya. Dahulu mereka membunuh sahabat-sahabatnya dalam berbagai medan perang. Rasulullah tidak membalas apapun yang mereka perbuat atas diri dan sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika itu Rasulullah berpidato. Dan di dalam pidatonya itu Rasulullah mengutip firman Allah yang merupakan perkataan Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang dahulu juga menganiaya dirinya. La tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Semoga Allah mengampuni kamu. Dan dia adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Rasulullah membebaskan semua mereka. Yang terakhir, dalam pertempuran Zatur Riqa, ketika pedang yang hampir saja membunuh Rasul terlepas dari tangan pemiliknya, lalu Rasul mengambil pedang itu dan membiarkan calon pembunuh yang gagal tersebut. Andaikan Rasul mau ketika mengambil pedang itu lalu menebaskan ke leher pemiliknya, boleh atau tidak? Boleh. Ini perang, ini bukan suasana damai. Di medan tempur ini, boleh. Pantas atau tidak? Pantas. Musuh itu. Membunuh atau dibunuh pilihannya. Jadi jangan seperti orang Jawa perang. Nyun sewu nggih, kula badhe nebas leher panjenengan. Nggih monggo. Nah, ini perang. Rasulullah memilih memaafkan. Dan masih banyak contoh yang lain. Tapi kalau terlalu banyak nanti, apalagi panjenengan catat semua, saya nggak diundang lagi nanti. Karena itu saya cukupkan dulu. Saya kira cukup semanten. Kalau ada pertanyaan, monggo. 1, 2. Terima kasih. Mohon maaf.